Cek Hodam M9 ya. M9 Daulat Alam. Meskipun sekedar prediksi yang entah benar atau tidak, tapi antisipasi itu perlu. Antisipasi ya. Antisipasi, baik antisipasi lahir ataupun antisipasi batin. Ya, antisipasi lahir seperti kita mesti siap sedia ya dengan sarana dan prasarana kan gitu. Dengan sarana prasarana mesti siap kalau M9 itu terjadi kan gitu. Kalau M9 itu terjadi ya siapkan prasarana, sarana, teknologi. Nah, itu ya. Meskipun daulat alam tuh ya susah juga ya, susah dihindari. Daulat alam yang menghancurkan mimpi-mimpi, yang menghancurkan angan-angan ya. Tapi ikhtiar dan usaha itu harus kan. Ikhtiar dan usaha itu mesti. Jadi ketika nanti M9 datang, ya minimal kita sudah berusaha. Minimal kita sudah berusaha. Secanggih-canggihnya teknologi itu tidak bisa menghindari daulat alam ya, tetap saja. Kalau sudah mestinya itu terjadi ya terjadi kan gitu. Kalau sudah mestinya itu terlaksana ya terlaksana juga ya. Itulah makanya gunung meletus, gempa bumi, terus apa tuh namanya tsunami ya, tektonik, vulkanik kan gitu, banjir bandang, angin puting beliung. Nah itu semua kan daulat alam ya, daulat alam. Jadi disitulah alam berperan, disitulah kita menyadari adanya alam. Tidak hanya hasrat manusia saja, kita ini kadang tidak menyadari adanya alam ya, nggak menyadari. Seolah harus semua manusia yang menentukan kan gitu, harus semua manusia yang apa tuh membuat atau menciptakan. Kenyataannya kan manusia itu lemah ternyata ya. Di alam ini ternyata kita tuh kecil. Jadi buat apa tuh sombong ya. Sombong buat apa tuh? Ternyata kecil ya, kita tuh kecil. Kecil ya. Ketika sudah datang daulat alam, rumah semewah apapun, sebesar apapun ya hancur juga. Hancur juga, kena gempa bumi hancur ya. Kena tsunami hancur, digusur tuh, kena tsunami kan. Kena angin puting beliung digusur ya. Nah, antisipasi itu tetap saja perlu antisipasi lahir. Antisipasi batinnya ya kita jangan terlalu apa tuh memperuncing perbedaan ya. Justru kita tuh mesti mencari kebersamaan, keharmonisan kan gitu. Jangan apa tuh ngagugu dendam, jangan ngagugu benci, jangan ngikutin hasrat semua harus kehendak kita, jangan gitu ya. Redakanlah semua itu, ciptakan kebersamaan, ciptakan keharmonisan ya, keharmonisan. Ya saat daulat alam datang, sekaya apapun orang tetap saja minta tolong ya, minta tolong. Tetap saja terengah-engah, lari, tercabik batinnya kan, tercabik batinnya. Rumah hancur, mobil hancur ya, semua kapal hancur, helikopter hancur, gedung hancur, hotel hancur, semua hancur. Nah gimana kalau gitu kan? Makanya harus antisipasinya, kita saling berbagi lah, memberi dari sekarang, keburu ajal menjemput.
Keburu daulat alam memegang peranan daulat alam menghakimi, menghancurkan angan-angan, menghancurkan apa yang alam inginkan ya, gitu. Kita tidak bisa menghindari saat itu kan. Pengen memberi juga ya percuma, udah nggak ada kan. Percuma pengen ngasih juga ketika semuanya sudah hancur ya, sudah binasa ya, tinggal air mata ya, air mata jiwa, air mata lahir, air mata batin. Kalau khodamnya itu nggak tahu khodamnya apa. Khodam daulat alam harus dicek nih apa khodamnya ya. Wah ternyata saya tidak tercek ya, nggak tahu mungkin ya, apakah itu mungkin ada khodamnya itu ya ataukah tidak ya. Itu mau namanya prediksi, mau benar mau enggak ya, mau benar mau enggak, yang penting kita sudah antisipasi. Jangankan untuk M9, antisipasi M9 ya, antisipasi yang kecil-kecil juga lah, yang kecil-kecil juga mesti antisipasi kan. Antisipasi tidak punya duit ya. Antisipasi nanti mungkin harus mengeluarkan uang, tapi bukan berarti harus serakah, bukan berarti harus tidak dermawan, bukan berarti harus nggak mau ngasih. Kumpulin uang, berhemat itu perlu, tapi bukan berarti pelit kan gitu. Berhemat itu penting, bukan berarti kita koret kan gitu. Berhemat itu penting, bukan berarti buntut kasiran kan gitu. Itu namanya antisipasi. Nah antisipasi batinnya ya, apalagi orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang berilmu itu jangan terlalu memperuncing perbedaan, jangan ngegugu ego ya. Kalau orang awam itu tentunya nggak ngegugu ego kan. Orang awam itu gimana orang berilmu juga ya. Orang awam itu kan gimana orang berilmu. Kalau saya orang awam kan gimana orang berilmu saja kan gitu ya. Kalau orang berilmu mencontohkan baik ya, saya juga ikutin gitu mungkin ya. Ketika itu terlihat baik, bermanfaat kan, jadi contoh. Orang berilmu itu jadi contoh buat orang-orang seperti saya yang orang awam gitu. Walaupun kita tahu, tapi ini misalkan ada perbedaannya, jangan terlalu diperuncing kan gitu, yang mengakibatkan bertengkar, yang mengakibatkan tidak berdamai kan, yang mengakibatkan ya bermusuhan. Nah itu jangan sampai gitu. Orang berilmu itu, orang berilmu, makanya ada orang itu yang tahu tapi tidak berilmu. Ada yang berilmu tapi tidak mengerti. Ada yang mengerti tapi tidak mengamalkan. Ada yang mengamalkan tapi tidak ikhlas. Ada yang ikhlas ya mungkin tidak benar. Dan dalam mencari kebenaran itu setiap orang punya pemikirannya masing-masing, punya pendapat masing-masing. Bisa didiskusikan gitu, bisa didiskusikan untuk mencari kebenaran. Nggak usah ngegugu ngikutin ego diri kita. Mungkin menurut kita apa yang kita lakukan benar, tapi menurut yang lain salah, bisa jadi kan gitu. Ataupun sebaliknya. Ya begitu ya. Sehat selalu. Cek Khodam M9.